di situ waktu ini banyak sekali yang bilang mau maju wali kota saat ini gitu dan sebagainya gitu. Tapi tidak ada baliho yang muncul sama sekali sekarang itu di kota Gorontalo. Itu bagaimana Pak? Oh iya, saya kan terkenal dengan Untuk jadi calon wali kota Gorontalo, apa yang mau di ini Pak? ya itulah perintah partai. Oke. Apalagi saya Tidak ada kekhawatiran gitu. Mungkin ada masyarakat yang berpikir ini semua tentang RG. Tidak ada kekhawatiran bahwa ini nanti Pak RG mau setir sama Pak CBD ketika menjabat. sama sekali tidak ada. Nah, akhirnya yang ngoni request hadir di sini. Pak Charles Budidoku, selamat datang Pak. Selamat malam. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya mau panggil apa ini? Kak CBD kah? Atau Kak Budi? Terserah. Terserah ya. Cuman banyak teman-teman itu yang kenal dengan Kak CBD gitu. Ya. Pak CBD. Jadi CBD, Cinta Bangun Daerah. Oke, asik. Langsung ada dia punya ini ya. Pak, bagaimana kabar Kak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Info terakhir kemarin ada sempat lihat ada turun di waktu di ini banjir kemarin ya. Oh iya. Tadi juga, ini Tadi barusan juga? turun. Ini kan masih bawa ambulans. Oke. Kita pasca musibah Musibah. banjir kemarin di daerah Kampung Bugis dan Kampung Tenda. Iya, iya. Ya memang saya turun ya, karena memang ya saya lihat di media sosial. Iya, iya. Ya, apa yang bisa saya buat lah, toh? Iya, iya. Semaksimal mungkin. Saya dekat kita ini. buat. Iya. Terutama Oke. dari sisi kesehatannya, itu saya Nah, membawa iya. peralatan kesehatan dan obat-obatan. Oke, saya lihat juga itu kemarin di ini ajak masyarakat juga untuk belanja juga ya. Iya, ketika saya turun membagikan obat dan periksa kesehatan, tiba-tiba ketika saya mau pulang, Iya. ada satu masyarakat teriak, Pak Budi, saya lapar. Oke. Saya langsung berbalik, naik aja dalam ambulans, ya, naik dalam ambulans. Saya ajak mereka makan di rumah makan di samping gereja Betani, ya, Oh yang iya, di iya, oke. Betul. dekat Polres itu. Iya, dekat Ya. Polres. Ajak makan, terus ajak belanja mereka di supermarket. Mantap, mantap, mantap. Belum jadi wali kota ini. Cuman yang saya penasaran dan mungkin juga teman-teman penasaran, Pak, orang belum ke arah sana. Ya, Yang saya penasaran itu gitu, Pak Budi ini kan Charles Budidoku, dokter. Ya. Backgroundnya ini dokter. Gitu. dokter. Ini dokter ini memang cita-cita waktu kecil kah Pak atau desakan dari orang tua? Karena mungkin orang tua ada background untuk jadi dokter juga dan sebagainya. Iya. Gimana Pak? Cita-cita masih kecil itu jadi pilot karena biasa kan kita Iya, iya. mungkin lihat-lihat pesawat, pesawat, minta ya kan, doi. di atas rumah, mainan-mainan pesawat. Betul, toh. betul, betul. Jadi kita punya mimpi jadi pilot. Tapi orang tua mintanya jadi dokter. Memang Jadi keluarga dokter. kami keluarga dokter. oke. Doku itu seluruh dokter di Gorontalo dipanggil doku. Ya, Iya ya, kan? iya, Tidoku. iya, iya, tidoku, tidoku. Nah, ayah saya itu mendapat gelar itu, doku. Tidoku, oke. Itu dari Pak Nani Wartabone, ya. Oh. Doku. Jadi seorang dokter, toh mengabdi di Oke. Gorontalo sejak tahun 60. Sejak tahun 60. Makanya Sudah lama juga. ada gelar kita doku, ya. Oh. Jadi seluruh itu dipanggil dokter, ya. Doku Iya, itu doku itu dokter. Ya, dokter. Dokter itu dipanggil tidoku, toh. Dari situ. Oh, berarti juga nah, yang jadi bikin penasaran dan juga mungkin masyarakat yang lain penasaran juga, Pak. Ini doku ini kan di sini tertulis Charles Budidoku, CBD Charles Budidoku. Budidoku. Doku ini karena memang profesinya atau marga atau bagaimana? Kalau yang sekarang ya, kalau yang sekarang Iya, di konteks. karena orang tua atau dari orang tua. Orang tua itu diberi gelar doku digelar itu. doku. Jadi dibikin marga Oke. itu. Oh, dibikin marga. Dibuat marga sehingga Oke. turunan-turunannya ya jadi doku. Oh, doku semua sekarang Iya, ya. karena dokter toh. Oke. Yang berat ini dia ini nanti anak-anaknya nanti ini harus jadi dokter ini karena
ada pakai gelar doku di belakang nih. Tidak juga. Oh, Anak saya juga 2 ya tidak. tidak, bukan dokter. Oh, saya kira harus jadi dokter karena Tidak. mewarisi. Tapi kan kemanakannya dokter itu kan juga turunan Ah, kita. iya. Oh, iya. Tetap ada ini juga ya. Itu. Oke, berapa tahun Pak dia mengabdi di dunia kedokteran, jadi dokter itu memang benar-benar dokter gitu. Ya, setelah lulus Pengabdian. tahun 1998. Oke, Ya oh kan? 98 Iya, lulus. saya bertugas di rumah sakit Malalayang. Oh ya, Kan saya lulus dari Unsrat Manado ya. Iya, kedokteran Ustadz Tugas Manado. di Malalayang. Setelah itu tugas di Gorontalo. Oh, Saya sempat tugas di rumah sakit Dunda, Limboto. oh ya, iya. Sempat tugas di Sumalata. Tugas di Atinggola. Tugas di Bonepante. Tugas di rumah sakit Aloi Sabu. Oke, terakhir memang di Ya, Alwisabu. dari PTT terakhir jadi PNS. PNS. Dan saya bekerja di Dinas Provinsi Gorontalo, Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai dari kepala bidang menjadi kepala Bapel Kesman di Provinsi Gorontalo. Oke, berarti memang lama juga profesi dokter ini. Dokter dan sebagai PNS. Oke, oke. Nah, ini yang menarik ini. Ini kan dokter, apalagi sudah sampai di kepala Bapel Kesman saat Iya. itu, Bapel Kesman. Di cerita itu sampai ubah arah ke politik, itu bagaimana dia cerita itu, Pak? So Iya. nyaman ini kan? Iya. Berdasarkan pengalaman itu, saya melihat anggaran untuk kesehatan itu di Indonesia sangat rendah. Oke. Hanya 1,8% dari APBN. Dari APBN. Ya kan? Oke. Jadi ketika saya di puskesmas, obat kurang, insentif tenaga medis kurang, peralatan juga kurang, begitu juga di rumah sakit, ternyata anggaran APBN untuk kesehatan itu hanya 1,8%. 1,8%. Oke, Ya. kecil sekali. Saya bilang pendidikan sudah 20% waktu itu. Iya, iya. Nah, saya berpikir ternyata yang menentukan anggaran ini di DPR RI di pusat. Oke. Toh? Iya, DPD RI ya, kebetulan terbuka juga toh Ya. untuk menjadi senator. jadi senator. Saya pilih menjadi senator karena waktu itu saya belum berpolitik, belum punya partai politik, jadi saya pilih yang perorangan. Iya. Menjadi senator di tahun 2009. 2009 sampai 2009 2014 ya. Toh? Nah, karena anggaran pendidikan 20% itu karena saya lihat banyak guru dosen itu di parlemen di pusat. Oke. Oh iya iya Pak. Jadi kita harus memperbanyak juga tenaga tenaga medis di medis parlemen, toh? biar memperjuangkan anggaran Memperjuangkan juga. anggaran itu. Iya Dan iya. alhamdulillah dia bertahap naik sekarang dari 3%, Oke. 5% sampai 10% dari APBN. Oke, sekarang berarti posisi sudah di 10% Iya, dari untuk APBN. Dan itu juga akan berturun ke kabupaten, Daerah, kabupaten, dan kota. provinsi. Toh harus Oke. menganggarkan untuk bidang Bidang kesehatan. kesehatan. Ya, harus besar ya. Oke, jadi berarti memang di awal itu goals untuk masuk dunia politik itu karena itu kecil sekali anggaran kesehatan iya. ini. Tapi kecil. Coba bayangkan Oke. di Gorontalo kan pernah kejadian ada anak sakit tidak ada ambulans, ya kan Iya, orang iya. meninggal bahkan tidak ada ambulans, ya kan harus Betul, diangkut betul. dengan motor kalau tidak Iya, salah ceritanya pernah ada, dulu. iya, Pernah ada sampai kan ke cerita Sumalata itu. dan Ya, sebagainya, karena pernah ada. susah. Nah, makanya saya berjuang di situ di kesehatan. Oke, berarti dari awal memang tidak lepas tetap meskipun dari PNS kemudian ke dunia politik. Iya, saya harus mundur dari PNS. Iya, harus mundur. Ya, harus gitu. mundur ya saya mundur. Dan fokusnya juga tetap di kesehatan. Iya, masuk di DPD RI berjuang untuk Oke, kesehatan. sampai 2014, kemudian di 2014 ke 2019 jadi wakil wali kota. Wakil wali kota Gorontalo ya dengan Pak Martin Taha waktu itu. Nah, ini menarik Pak. Ini nih, mungkin orang ngobrol dulu Pak. Di mata Pak Budi Doku sekarang ini itu di konteks kesehatan gitu. Waktu Pak CBD menjabat sebagai wakil wali kota kemarin dan kemudian dengan saat ini bagaimana sih sebenarnya DP Progres untuk kesehatan saat ini kalau menurut Pak CBD? Ya, dengan adanya anggaran APBN, terus dia juga turun ke APBD provinsi, kota, ya mulai ada perbaikan. Mulai ada perbaikan. Cuma memang masih ada beberapa kendala di insentif untuk tenaga kesehatan, di peralatan kesehatan, ya kan di obat-obatan, di program BPJS juga masih ada kendala beberapa ya di asuransi kesehatan, ya terutama tentang stunting juga itu penting, stunting, kurang gizi itu, ya kan lansia
ibu hamil, ya, ibu hamil, balita, ya kan? Itu saya betul, disuruh fokus di situ. Saya fokus di situ sekarang. Oke, nah poinnya gini, rame sekali saat ini kan Pak CBD juga ini aktif sekali di sosmed, apalagi di TikTok ya, live dengan teman-teman juga konten kreator. Nah, saya sempat gitu, orang punya jadwal hari ini juga karena ketemu di TikTok ya teman-teman. Di situ waktu ini banyak sekali yang bilang mau maju wali kota saat ini gitu dan sebagainya gitu. Tapi tidak ada baliho yang muncul sama sekali sekarang itu di Kota Gorontalo. Itu bagaimana, Pak? Oh iya, saya kan terkenal dengan calon wali kota tanpa baliho. Oke, ini memang disetting seperti ini. Tidak, tepat saya juga harus memasang baliho. Cuma itu yang dikatakan teman-teman, ya kan? Oke. Elektabilitas naik, surveinya naik, padahal tidak ada baliho. Tidak ada baliho. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan, insya Allah, dengan saya pernah menjadi dokter, saya pernah menjadi PNS, betul. Saya pernah menjadi senator, saya pernah menjadi wakil wali kota. Insya Allah, baliho saya itu sudah ada di hati rakyat. Keren ini, keren. Iya. Baliho, saya itu berharap insya Allah nanti baliho akan ada di titik-titik kecamatan di Kota Gorontalo. Ternyata di hati rakyat ya. Di dalam hati rakyat. Cuman begini Pak CBD, kemarin di komen banyak sekali gitu ketika ada Pak CBD video itu banyak sekali komen belum dapat rekom. Nah ini sekarang mungkin teman-teman mau minta klarifikasi langsung dari Pak CBD, bagaimana sekarang Pak? Iya, memang saya mendaftar di Partai Nasdem. Iya. Ya kan, karena Nasdem buka pendaftaran. Oke. Nah kebetulan saya juga kader Nasdem. Iya. Ya memang saya belum dapat rekom ketika teman-teman Bupati Bualemo untuk calon Bupati Gorut, Kabupaten Bone Bolango semua sudah mendapat rekom. Saya belum dapat. Saya belum dapat rekom. Ya mungkin salah satu faktornya ya mungkin survei saya masih di bawah ya. Survei elektabilitas ya. Tapi kalau popularitas itu sudah hampir siapa yang tidak kenal saya. Iya. Nah, cuma kan saya ini baru 2 bulan ditunjuk Pak Rahmat Gobel untuk maju menjadi wali kota. Baru 2 bulan. Iya. Baru 2 bulan diberikan tugas. Padahal saya ini sekarang ini sudah nyaman dengan posisi sebagai staf ahli Kakak Rahmat Gobel. Sekarang posisi staf ahli Kakak Rahmat Gobel. Di DPR RI. Nyaman sekali itu Pak. Bagaimana tidak nyaman Pak? Saya sudah 23 kali diajak ke luar negeri. Iya. Iya kan, kalau kepala daerah mana ada dia bisa ke luar negeri, kecuali ada izin Kemendagri atau ada SPPD lagi Bapak pikir. Nah yang jadi pertanyaan Pak CBD gitu, ini kan di titik nyaman, ada beberapa poin titik nyaman yang Pak CBD lepas hanya untuk contoh gini, dulu di dokter. Iya. So nyaman sekali ini. Nyaman sekali, pasien saya. Tahu kan sampai 200. Betul. Ramai sekali. Di Kasuari. Iya, di Kasuari. Saya ingat sekali itu. Saya juga masih sempat ini tuh waktu Pak. Kemudian masuk jadi di DPD, jadi wakil wali kota. Nah sekarang posisi nyaman lagi ini. Kemudian mau ditinggal untuk jadi calon wali kota Gorontalo. Apa yang mau di ini Pak? Ya itulah perintah partai. Apalagi saya di backup oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Guys, ada backupan bro. Jadi jangan macam-macam. Dari itu, katakanlah misalnya gini Pak. Misalnya kalau diulang dari yang waktu dari PNS ke DPD gitu, partai tidak ada, tapi elektabilitas tinggi dan sebagainya. Ya alhamdulillah, karena elektabilitas saya meningkat. Iya. Makanya keluarlah rekom di hari Jumat tanggal 7 Juni kemarin. Berarti keluar rekom ini. Sudah 7 Juni hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin terjawab teman-teman ya. Jadi yang Oni bilang ini cuman suara-suara, kan banyak sekali komentar-komentar sinis Pak. Saya juga sering baca gitu. Ini sudah bukti. Bahwa benar-benar dapat rekom dari Nasdem untuk maju. Karena Nasdem punya 4 kursi ya. Di Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo. Alhamdulillah istri saya juga ada di dalam. Ada di situ ya. Nah, Pak, apa yang mau bikin
Dua pertanyaan kan pasti itu, masyarakat juga pasti mau ini. Apa yang mau dibikin untuk kota Gorontalo? Kota Gorontalo ini sudah membutuhkan dokter spesialis. Oke, berarti orang ngobrol ini dari konteks kesehatan. Bukan. Oke. Sudah butuh penanganan yang spesialis di semua bidang, mau di pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dalam segala hal. Oke. Sudah membutuhkan seorang dokter spesialis. Bukan saja dokter, saya kan cuma dokter umum, Ya. dokter spesialis. Artinya ini sudah penyakit yang gawat. Kronis. Kronis. Makanya kenapa saya butuh backupan Kakak Rahmat Gobel. Karena kita ketahui bersama bahwa APBD kota itu seluruh provinsi, daerah di Indonesia ini kita tahu dengan adanya COVID-19 kemarin, ya kan banyak yang terpuruk, banyak terpuruk, ya kan ekonominya, benar-benar, UMKM-nya. Betul. Nah, ketika mau bangkit, pemerintah menggelontorkan yang namanya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Ya, betul. Itu pun masih banyak yang bermasalah. Iya. Karena itu harus dibayar dengan APBD. Iya. Sehingga APBD sekarang itu untuk menggaji RT RW sudah 6 bulan tidak dibayar. Insentif kelurahan tidak dibayar. Betul, saya sempat dapat info juga itu, Pak. Iya, itu hampir di seluruh Indonesia. Oke, bukan cuma di Gorontalo. Bukan cuma di Gorontalo. Ya, karena kejadian ini kan di dunia. COVID ini kan. menyeluruh. Ya. Untuk bangkit itu kita perlu bantuan dari APBD provinsi. Kebetulan Nasdem juga menjadi pimpinan di DPRD provinsi. Iya. Dan terutama kita butuh bantuan dari APBN. Oke. Ya, APBN itu ada dana dari balai, ada dana dari DAK. Iya. Ada dana bagi hasil. Nah, benar. beruntung kita Gorontalo punya Kakak Rahmat Gobel. Kan beliau di bidang Korimbang, membawahi Komisi 4 tentang pertanian, kelautan, perikanan. Komisi 5 infrastruktur, transportasi. Iya. Komisi 6 BUMN, Komisi 7 ESDM, Research and Development, dan beliau sebagai anggota Komisi 11 yang membidangi keuangan, Bappenas, perbankan. Ini strategis sekali. Jadi kita harus gunakan Pak Rahmat Gobel ini. Oke. Terjawab berarti ini, Pak CBD. Selama ini kan masyarakat juga lihat gitu setiap kali Pak CBD ngobrol di live dan sebagainya itu. Ini ada KKRG di belakang, KKRG dan itu sebagainya. Terjawab kan? Terjawab saat ini. Itu alasannya. Iya. Karena siapapun mau jadi kepala daerah, kalau tidak ada backupan dari APBN, berat ini APBD. Oke. Iya. Dan kita tahu. Betul. DPR itu tidak banyak anggota yang bisa berjuang untuk mendapatkan anggaran untuk daerahnya. Ya, betul, karena dari jumlah anggota DPR RI yang cukup banyak, 560 kan lebih, itu paling jagoannya cuma 50 orang. Iya, tidak semua bisa vokal. Ya, beruntung kita punya Kakak Rahmat Gobel. Bayangkan, di kota Gorontalo saja, selama 5 tahun Pak Rahmat menjabat, dari tahun 2019 sampai 2024 ini, bantuan rumah tidak layak huni yang namanya program BSPS, itu sudah 1.700 unit yang dibangun. Kita ketahui bersama bahwa di kota Gorontalo ini masih ada lebih kurang 5.000 rumah yang tidak layak huni. Iya. Itu baru satu poin. Belum di bidang DAK, jalan yang dibantu APBN oleh Pak Rahmat. Belum di bidang ESDM, penerangan lampu yang ada di Otanaha, yang ada di Pohe dan di Tanjung Keramat. Belum program Kotaku. Tahu Tamendao? Iya, tahu. Yang jadi pariwisata yang terkenal sekarang. Nah, itu program aspirasi dari Pak Rahmat Gobel di Kementerian PUPR. Jadi itu sudah 4 titik. Di Tamendao 1, Leato Utara, di Leato Selatan, di Kampung Bugis, dan di Santorini. Di Talumolo, ya. Talumolo, betul. Coba, luar biasa kan? Oke. Nah, sekarang begini. Kalau misalnya ini ke Pak CBD, konteks yang ada sekarang di Pak CBD, ketika misalnya di kota Gorontalo ini, poin kritis apa sih sebenarnya Pak yang memang harus urgent, yang ini harus, katakanlah gini, ketika Anda lantik ini jadi wali kota, ini yang harus Anda bikin dulu? Bidang kesehatan. Kenapa Pak? Dunia sekarang, dulu ketika ada forum-forum dunia, ya, mau di APEC, ya, di dunia internasional dulu itu tentang ekonomi.
Tapi sekarang yang diprioritaskan utama, yang dibahas adalah tentang kesehatan. Tentang kesehatan ya. Karena kesehatan itu apabila kita sehat, pasti kinerja kita bagus. Kita akan jadi produktivitas, toh? Kita sehat. Artinya kita bisa bekerja. Kalau kita sakit, habis semua. Tidak bisa. Habis semua. Mau bangun tidur, mau makan saja tidak nafsu makan. Iya. Itu yang karena saya dokter, saya mau benahi dulu di titik kesehatannya. Yang memang profesi tapi ini. Yang lain-lain juga kita harus tangani. Ya. Betul. Karena Pak Rahmat itu ada 5 fokusnya. Di pangan, ya, di pangan, di pendidikan, kesehatan, ya, lingkungan dan pariwisata. Nah itu apakah nanti misalnya kalau ke ini juga, ini yang nanti isu ini yang nanti Pak CBD bawa, 5 poin ini? Iya, 5 poin. Jadi program tidak banyak, kita fokus saja di 5. Karena apa? Anggarannya sangat kurang. Anggarannya sangat kurang di APBD. Baru ada APBN nanti Pak. Ya kalau ada APBN dibantu, itu sangat terbantu. Coba bayangkan, bantuan Pak Rahmat Gobel dari APBN, aspirasi Pak Rahmat Gobel luar biasa selama 5 tahun. Lebih kurang kalau kita hitung, satu rumah BSPS itu kan 20 juta. Iya. 1.700 rumah. Iya kan? Belum program Kotaku. Iya kan? Belum bantuan-bantuan untuk sosialnya. Belum sekarang ini beliau lagi membangun taman kota. Tahu taman kota yang ada di Jalan Siswa? Betul, tahu. Yang dekat SMP 1, ya, dengan kantor kejaksaan ya, kalau tidak salah. Itu kemarin kami tinjau dengan Pak Rahmat. Itu lebih kurang 5.000 meter. Itu lokasi yang sangat strategis. Itu lokasi sekarang sudah gelap. Iya, sudah tidak terurus. Sekarang Pak Rahmat sementara bangun. Itu hadiah buat cucunya yang perempuan. Waktu cucunya yang laki-laki, itu beliau hadiahkan pembangunan yang PAUD internasional di Dutulanaa, Limboto. Sekarang dia buat di Taman Kota. Jadi konsepnya anak perempuan, karena dia mendapatkan cucu perempuan. Konsepnya. Nah, di situ nanti ada taman bermain anak, ya, ada lokasi UMKM, ada tempat untuk berinteraksi warga. Lampu-lampu itu akan dipasang di pohon-pohon, toh. Pokoknya konsepnya besar luar biasa. Kalau Pak Rahmat Gobel yang pegang, luar biasa kan? Iya. Ada lagi satu destinasi ekonomi di situ, ya kan? Betul. Ini sebenarnya gini, terjawab sebenarnya apa? Kenapa dari sejak 2 bulan yang lalu mungkin ketika Pak CBD sudah mulai ini bahwa mau maju wali kota dan sebagainya, obrolannya itu selalu soal Kiapa RG gitu. Iya. Terjawab hari ini, guys. Terjawab kan? Teman-teman. Karena beliau akan backup saya di APBN. Karena juga paham betul juga koneksi sekarang yang ada di Dewan, karena Pak CBD juga staf khususnya beliau saat ini. Staf ahli. Kakak Febri, sekarang daerah kalau hanya membangun lewat APBD, itu tidak mampu lagi. Kita harus ada kolaborasi antara APBD kota, APBD provinsi, dan APBN. Ditambah lagi dengan CSR. Iya, CSR dari perusahaan lembaga swasta. Termasuk Pak Rahmat Gobel, Panasonic, itu kita butuhkan. Nah, untuk melobi CSR itu kan harus orang berpengaruh. Iya. Jadi mau maju wali kota ini bukan soal Dokter Budi, bukan soal namanya CBD atau Dokter Budi, bukan. Tapi ada cita-cita mulia Rahmat Gobel untuk daerah tanah leluhurnya tercinta Gorontalo. Dan beliau selalu katakan, berikan kesempatan kali ini dulu. Tidak ada. Agar kenapa? Ketika kita menguasai legislatif, kita juga harus ada di eksekutif. Iya, biar sejalan. Agar percepatan visi Pak Rahmat Gobel 2051 untuk Gorontalo makmur itu segera terwujud. You lihat. Adat di Gorontalo juga kan perlu diperkuat. Betul, ya. Ketika di zaman wali kota Pak Medi Botutihe, tahu dulu Hupa ya? Iya. Itu kan dibangun oleh keluarga Gobel ya, orang tuanya dari Betul, keluarga Gobel yang membangunnya. Sudah lihat di Andala sekarang? Mereka membangun kantor adat yang begitu mewah, yang ada mahkotanya ada mahkota. Yang mahkotanya itu anggaran 10 miliar. Dan itu dari CSR atau uang mereka sendiri, keluarga pribadi, mereka, orang keluarga. Luar biasa kan? Iya. Jadi daerah kalau tidak ada kolaborasi dana APBD,
tidak ada swasta, tidak ada APBN, berat daerah sekarang, Bos. Membebani APBD tok gitu ya. Ya itulah yang terjadi. Gaji, insentif, Ya RT RW, guru kader ngaji, kelurahan, guru RT RW ngaji. tidak ada. Sedangkan mereka Imam. itu kan guru ngaji, Betul. imam-imam. Saya dapat Mereka laporan kan itu, Pak. Mereka itu kan di kelurahan, di lingkungan itu kan sangat penting, toh, Iya. untuk pelaku kebersihan mereka di situ. Apabila ada ibu yang melahirkan, Betul, betul. mereka juga yang akan memungut Pajak. iya kan? Iya. Kasihan kan mereka. Nah, konsep saya untuk infrastruktur dan lain-lain yang kita bisa ambil di APBN, nah itu kita ambil di APBN. Yang untuk kota yaitu selain gaji ya untuk pemberdayaan. Seperti itu. Oke, cuman gini Pak, sebelum terang ke apa yang nanti Pak CBD mau bikin nanti untuk kota gitu. Tidak ada kekhawatiran gitu. Mungkin ada masyarakat yang berpikir ini semua tentang RG. Tidak ada kekhawatiran bahwa ini nanti Pak RG mau setir sama Pak CBD ketika menjabat? Sama sekali tidak ada. Karena kecintaan Rahmat Gobel kepada Gorontalo. Buktinya di eksekutif pun semua yang bukan bukan Nasdem, tapi RG memberikan bantuan semua dia kasih. Iya. Iya kan? Oke, iya masuk akal. Sepakat. Nah sekarang kalau misalnya di kota Gorontalo gitu, ada kan harusnya begini. Ketika seorang itu misalnya mau maju, ingin membangun konteks kota Gorontalo lah saat ini yang orang tahu Pak CBD ini yang nanti akan maju jadi calon wali kota di kota Gorontalo. Insya Allah ya. So dapat rekom lagi, dapat backingan lagi, baliho lagi sudah di hati rakyat gitu. Konteks konkretnya apa yang saya lihat ada bawa map ini deh ini, anak penasaran apa isi map ini sebenarnya. Nah kebetulan saya punya teman-teman di Jakarta lah. Oke. Jadi mereka dari yayasan perusahaan Gen. Ya, mereka mendapat tugas untuk mengorganisir kartu prakerja untuk pelatihan kompetensi tenaga kerja di Gorontalo. Prakerja. Iya. Nah, kebetulan untuk di Gorontalo mereka tunjuk saya untuk apabila ada yang pengangguran atau yang bukan PNS ya, bukan TNI Polri dan bukan mahasiswa. Toh, kalau yang UMKM bisa, bentor bisa, ya kan, ibu rumah tangga juga bisa, dan yang belum pernah mendapat kartu prakerja, ya, saya mendapat kuota 30.000. Wow, prakerja. Kok? Semua bisa. Mahasiswa ya kok. Oke, surat tugas, keren. 30.000, ya kan. Dan ini keren loh, karena ya setiap 1 bulan itu prakerja itu kan dalam setiap materi itu 4 kali pertemuan dan sebagainya gitu. Kebetulan saya juga ada MOU dengan ini untuk jadi mentor di situ. Saya akan ajak Siap. Ini keren. Nah, dan sekarang bagaimana Pak CBD gitu? Kalau misalnya ada yang nonton saat ini yang memenuhi kriteria itu, bagaimana mereka? Nah, kita nanti akan perekrutan. Oh, ada perekrutan. Ya, lebih bagus dari lewat organisasi. Misalnya ada kemarin ada presiden bentor, ya kan? Dia punya anggota 10.000. Ya kan, ya nama-namanya dimasukin kepada saya, KTP-nya, kartu keluarga, ya kan. Syaratnya umur dari 18 tahun sampai 64 tahun. Sampai 64 tahun. Ya, UMKM juga nanti kita lihat siapa yang bisa koordinir, toh. Kakak Febri mau koordinir yang mana, toh. Dari kebidanan perawat tenaga medis yang belum mendapat pekerjaan, toh bisa mengikuti kompetensi ini. Pelatihan selama 2 hari, ya kan, dan mereka mendapat insentif 600.000. 600.000. Dalam 2 hari. Dalam 2 hari ya. Dan ini pendaftarannya ada biaya kah? Tidak ada, gratis. 100% gratis ya? Gratis. Oke, ini keren ini. Nah, nanti ya cari informasinya gitu untuk lengkap. Mungkin ke akunnya selalu Kakak cari CBD. TikTok ya, CBD ya. Oke, mau bisa tahu lah apa DP TikTok. Karena saya yakin kalian juga nonton itu. Nah, itu kan untuk ini prakerja. Nah, sekarang ada yang bilang gini. Sebenarnya saya tidak takut mau tanya ini gitu. 100 hari kerjanya CBD itu saya takut tanya karena saya sudah tahu beliau punya jawaban. Iya. Saya sudah pernah dengar juga. Wali kota ini 5 tahun, Bos, bukan cuma 100. Tidak ada 100 hari kerja. Iya. Tugas wali kota itu 5 tahun. Iya. Nah, dalam 5 tahun fokus kan pasti ada fokus gitu. Apa namanya? Pak Martin kemarin di 2 periode, lalu kemudian ada fokus-fokus yang memang mereka kerjakan. Nah, kalau misalnya Pak CBD sendiri? Ya. Jadi Kakak Febri,
Kota Gorontalo ini letaknya sangat indah. Oke. Kita punya elevasi gunung. Iya. Kita Iya, punya elevasi laut. Laut, betul. Kita punya elevasi daratan. Iya, Daerah itu sangat indah kalau punya 3 elevasi. Makanya kita itu dikatakan namanya Hulon Dalangi. Jadi adalah lembah yang mulia. Oke. Biasanya di daerah-daerah yang mempunyai lembah yang elevasi laut, darat dan bukit-bukit pegunungan, iya. itu lautnya dalam. Oke. Ya. Contoh di Teluk Tomini, Iya. ya kan? Karena salah satu kekuatan perekonomian kita itu ada di kelautan. Bayangkan di Teluk Tomini ini lebih kurang ada 23 kabupaten kota di Teluk Tomini. Iya. Kau tahu yang menumbuhkan ekonomi paling tinggi di kota Gorontalo ini menurut pengusaha Gorontalo yang namanya Zainal Mape. Oke, yang Ketua- punya ketua KKSS. KKSS yang Yang punya punya Karsa. Karsa Utama. Iya. Saya selalu diskusi dengan semua orang. Oke. Yang bikin rame kota Gorontalo ini orang-orang yang dari Tomini, yang dari Ampana, dari Luwuk, dari Pagimana, iya, dari iya. Una-Una. Karena mereka kalau mau belanja ke Palu jauh. Mereka mau belanja di Makassar jauh. Jadi mereka lebih dekat dan mereka ini ada ikatan emosional dengan Gorontalo. Mereka datang ke sini. Jadi Iya. kalau memang laut kita bagus untuk ekonomi, ya kita perbanyak ini kapal-kapal feri. Sehingga mereka banyak masuk ke Gorontalo. Mereka bisa nonton film XX1 di sini, mereka bisa belanja di Gorontalo. Cari uang di sana, daerah mereka kasih keluarkan di sini, belanja di sini. Mereka juga sekolah di sini. Oke. Mereka juga rujukan rumah sakit regional di sini. Makanya kita mesti kasih bagus ini kota menjadi kota jasa, perdagangan. Karena satu-satunya. Kalau rumah sakitnya bagus, Betul. coba bayangkan, ketika saya dan Pak Martin tahun 2014 menjadi wali kota dan wakil wali kota, Iya. itu di rumah sakit Alwi Sabu, waduh, peralatan jantung saja tidak ada, kurang. Nah ini jantung ini kan bisa saja kena kita kapan saja. Iya, dan kan? butuh Kita lagi penanganan main bulu cepat. tangkis, main bola bisa tak kancing. Iya, betul. Iya toh? Karena saya dokter, Paham. saya mengusulkan untuk adanya cardiac center di rumah sakit Alwi Sabu. Nah, kita sekolahkan dokternya. Ketika kita punya klinik jantung yang mewah, yang punya cath lab, alat yang bisa kalau kita kena serangan jantung bisa langsung pasang cincin jantung di situ. Iya. Bahkan bisa operasi jantung. Ya. Orang akan datang di kota Gorontalo. Sehingga yang kita harapkan efek ekonominya juga. Ketika mereka membawa pasiennya, mereka pasti akan belanja. PAD juga naik. Ya. Nah, sekarang saya sudah dibawa Pak Rahmat Gobel ke kota Kyoto, Jepang untuk melihat klinik ginjal yang terbaik di Jepang yang namanya Kaikokai. Di Gorontalo ini, Pak Kakak Febri, paling banyak orang sakit ginjal. Apalagi di Sulawesi ini. Ya karena mungkin pengaruh air. Iya, ya air kan? juga. Pengaruh gaya hidup kita. Betul. Iya kan? Nah, di Gorontalo kita bisa buat menjadi pusat center untuk ginjal. Sehingga orang akan datang di Gorontalo. Sekarang orang kalau ada kena ginjal, ya karena kurang peralatan, bisa harus ke Makassar, ke Manado. Oke lah, keluarganya ditanggung oleh BPJS. Tapi kan pasiennya, tapi keluarganya siapa yang mau nanggung? Iya. Kalau Gorontalo rumah sakitnya bagus, rumah sakitnya lengkap, ada pusat jantung yang sekarang sudah ada ya. Sudah ada sekarang. Ya. Ya. Ada pusat stroke, ada pusat ginjal, pusat kanker. Orang akan banyak di Gorontalo. Nah, tinggal kita menata di rumah sakit. Di samping rumah sakit harus ada untuk rumah singgah atau apartemen untuk keluarga mereka. Itu harus kita bangun fasilitas itu. Sehingga ada PAD kayak kita. Kita jangan pernah menarik PAD dari masyarakat yang membebankan masyarakat. Jangan deh, berpemerintah bukan begitu. Kalau memang masyarakat kita belum bisa meningkatkan ekonominya, kita jangan terlalu membebani masyarakat. Kita berikan masyarakat itu pelayanan dasarnya, kita layani mereka sehingga mereka tidak terbebani. Pendidikannya, urusan akte kelahiran, kesehatannya. Dan itu ketika saya dan Pak Martin menjadi wali kota dan wakil, itu program kami, Kartu Sejahtera. Gratis dari lahir sampai mati. Dan itu sekarang lebih kurang dipegang oleh 35.000 jiwa. Dan sampai itu saya akan lanjutkan. Iya, karena itu program bagus. Karena di saat pemerintah belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, minimal pemerintah kita bantu, rakyat kita bantu dengan kesehatan. Ya, negara harus hadir di situ. Nah sekarang poinnya, pertanyaan klasik sih sebenarnya Pak KCBD.
DP anggaran bagaimana? Untuk saat sekarang anggaran tidak cukup. Oke. Makanya kita butuh dari APBN. Iya. APBD provinsi. Iya kan? Saya yakin itu bisa. Sedangkan saya saja belum memegang, Pak Rahmat Gobel 5 tahun sudah membantu kota, sudah miliar-miliar. Bagaimana apalagi kalau saya? Oke. Selesai ini barang ya. Makanya berikan kesempatan dulu kepada kami. Kalau pekerjaan kami, janji-janji kami tidak terpenuhi, ya jangan pilih lagi kami di 2029. Kan begitu, gampang. Oke, kasih ini dulu kesempatan berikan untuk kesempatan. Iya. Berikan kesempatan dulu. Oke, karena memang ya saat ini pun memang konsepnya itu adalah plannya, rencana. Iya. Bisa tereksekusi kalau dikasih kesempatan. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, banyak sekali juga masyarakat yang pengen tahu ini sekarang. Kalau sekarang ini kan KCBD ini kemana-mana, oke dengan dengan program-programnya, lalu kemudian ada BKPRG, KKRG dan sebagainya. Wakilnya siapa, Pak? Ada bayangan? Jadi memilih wakil ini tentunya kita kan Nasdem baru punya 4 kursi. Oke. Dari 30 kursi yang ada di DPRD Kota. Gorontalo. Ya. Tahun kemarin sampai sekarang ini masih 25 kursi. Okay. Nanti ada pelantikan mereka yang baru tanggal 12 Agustus 2024 ini ya. Iya. Anggota yang baru itu 30. Karena 30. Sudah ada kenaikan jumlah penduduk di Kota Gorontalo ya. Kalau di bawah 200.000 itu 25 anggota dewan. Kalau sudah di atas 200.000 itu 30 anggota dewan. Ya. Nah, 20% dari situ yaitu harus punya 6 kursi untuk bisa mengusung seorang calon wali kota dan wakil wali kota. Kami baru punya 4. Berarti harus ada koalisi dengan ya, tambahan 2 kursi. Ya, tambahan 2 kursi. Nah, itu juga salah satu poin. Wakil harus bisa mencari dukungan partai politik itu. Yang kedua, mencari wakil ini sama dengan mencari istri. Ya harus kan cocok. Ya kan harus 5 tahun lah ini kan. Cocok, ya. Oke. Nah, kalau misalnya spill gitu kriteria yang seorang CBD punya tipe gitu ya untuk memilih istri ini gitu dalam tanda kutip, orang seperti apa sih sebenarnya? Saya ini kan basicnya dokter. Oke. Dokter itu biar musuh sudah baku perang ini. Iya. Kan? Tapi kalau musuh itu sakit, dokter harus mengobatinya. Oke. Jadi siapapun kalau dokter itu semua dia cocok. Iya. Jangan jadi dokter dia kalau tidak cocok. Oke, ada istilah di dokter. Karena orang kadang lihat senyuman dokter saja sudah sembuh itu pasien. Asik. Iya. Benar. Ada istilah di kedokteran itu apa? Selembut lembut dan keras the lion apa? Iya. Power of lions gitu. Saya lupa ininya itu. Cuma ada lembut dia dengan pasien tapi tegas. Iya, dia dalam pengobatannya, ya. Oke. Terapinya. Oke, jadi pada dasarnya orang-orang yang nonton saat ini mungkin ada yang suka sekali gitu. Kita ini suka sekali jadi wakil KCBD ini. Terbuka lebar berarti ya? Terbuka lebar. Cuma saya katakan lagi Kakak Febri, untuk menjadi wali kota, wakil wali kota ke depan bukan main-main. Jangan sembarangan. Oke. Karena kita ini akan memimpin rakyat 200.000 lebih rakyat jiwa. Ya. Betul. Adalah sebuah amanah. Kita harus betul-betul tahu aturan. Kita harus betul-betul bisa berinteraksi karena ASN kita juga itu ya kan mereka sudah ikut pendidikan sampai yang tinggi ya sampai sudah ada Lemhana sudah ada semua pendidikan mereka kuasai ya. Betul. Ingat ada 200.000 jiwa masyarakat yang harus kita tangani dengan kebijakan kita ya. Jadi untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota itu tidak gampang. Cita-cita saya memang menjadi wali kota karena saya pernah wakil wali kota. Oke. Berarti nanti program-program yang ya contoh kayak kartu prasejahtera, kartu sejahtera yang kemarin mau dilanjutkan. Salah satu program. Ya, harus karena itu memang bagus programnya. Ya karena juga kalau yang kurang-kurang ya kita tinggal perbaiki, kita restorasi. Di beberapa bidang. Kita lanjutkan, kartu sejahtera harus dilanjutkan karena keterpuasan publik terhadap Pak Martin Taha juga tinggi. Iya. Nah, itu tadi dari sisi tingkat kesejahteraan, kesehatan, infrastruktur KCBD. Iya. Pokoknya intinya Kakak Febri, kalau daerah punya uang banyak, yuk mau bangun apa saja bisa. Di Korea itu jembatan sampai 7 tingkat.
sudah dipersiapkan untuk berapa tahun punya. Memang dikasih kosong, jalan itu sudah dipersiapkan. Pokoknya intinya kalau ada uang, mau bangun apa saja kamu bisa. Makanya untuk infrastruktur ya tentunya ya kita fokus di infrastruktur kesehatannya, pendidikannya, ya kan? Dengan kan kalau kota itu beda kota dengan kabupaten. Kalau kota itu infrastrukturnya itu sudah ada dari zaman dulu, zaman Belanda, sudah dibangun. Ya, sudah bangun. Beda dengan desa, kabupaten. Harus bangun lagi. Iya, jadi di kota itu tinggal memoles. Cuma jangan dirubah. Konsep Belanda itu kan sudah ada, contoh di saluran ya. Sudah ada konsep itu kan, Belanda itu kan paling jago, ya. Iya. Jago dengan tanggul, karena bayangkan di Belanda itu, di Nederland itu posisi air laut itu lebih tinggi daripada daratan ya. Iya. Sehingga tapi mereka tidak tenggelamkan, tidak jebol. Ya, tidak jebol ya. Nah, itu kan mereka sudah bangun saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier. Yang kalau istilahnya di Gorontalo Tanggi Daa, Tanggi Kiki, dan saluran-saluran kecil yang ada di muka Bank BNI situ, ya. Itu yang harus kita lihat konsep itu. Jangan kita rubah. Kita pasang-pasang dengan ada macam-macam dengan inovasi macam ini, akhirnya begitu. Lihat kan di Tanggi Daa sudah ribut begitu. Iya, Tanggi Daa ribut. Mau masang pakai apa itu, iya kan? Iya, kayak gorong-gorong besar, gorong-gorong yang besar. Akhirnya kan itu. Terjadi ya proyek tidak selesai, ribut terus dengan masyarakat. Iya, betul, kan? betul. Karena konsep Belanda itu sudah betul itu. Ya bolehlah model begitu atau saluran apa, tapi ya minimal ada bak kontrolnya. Dikontrol tiap 3 bulan. Iya. Karena di dalam saluran itu kan ada sampah, bekas batu tela, ada bekas semen, ada sampah, ada kayu semua di situ, dan itu kan menghambat air mengalir. Itulah yang membuat kita air yang ketika hujan cepat sekali naik, lambat sekali turun. Iya. Oke, menarik. Anak muda, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Konsep untuk milenial. Karena di kota Gorontalo itu Gen Z milenial itu besar sekali, 60% milenial. Iya, pemilih, dan ya pasti juga masyarakat yang ada di Gorontalo banyak sekali juga anak muda. Gitu. Iya. Jadi Kakak Febri, isu tentang anak muda ini bukan nanti sekarang ada TikTok, ada FYP, ada Facebook, bukan. Isu anak muda ini sudah dari ribuan tahun lalu. Iya. Sudah ada, ya kan? Kan dulu kan anak muda yang harus memimpin anak muda sudah ada dari ribuan tahun lalu itu tahun lalu sudah ada itu. Konteks sekarang, anak muda ini tentunya mereka kan ada beberapa keterbatasan. Mereka, iya kan? Nah, makanya kita mesti berikan informasi-informasi yang baik kepada anak muda ini. Kita berikan mereka, kita harus tanya apa kemauannya, ya kan? Kita berikan ruang kepada mereka. Kalau misalnya ada tim kerja wali kota, kita mesti ajak ada pemuda satu di situ di tim kerja wali kota. Contoh Pak Jokowi ketika menjadi presiden, ada kan anak-anak muda yang menjadi tim kerjanya. Tim kerjanya ada. Insya Allah saya terpilih menjadi wali kota, tim kerja saya ada milenial. Ada milenial ya. Bahkan Gen Z. Karena ya Gen Z ini juga sesuai data juga ini seluruh Indonesia paling banyak yang pengangguran itu Gen Z, Pak. Iya. Makanya alhamdulillah saya mendapat ini program prakerja ini. Saya akan ajak anak-anak muda itu. Karena mereka ini luar biasa ya. Mereka walaupun dalam keterbatasan, tapi mereka ini harapan kita ke depan untuk menjadi pemimpin. Iya. 20-30 tahun ke depan menjadi pemimpin. Jadi kita memang mesti arahkan betul mereka. Iya. Sepakat. Apa kebutuhan mereka kita harus dengarkan. Kebutuhan mereka itu harus ada di kota Gorontalo semua. Ya beruntunglah kita ada online ya kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka tentang adanya konser, hiburan itu kita harus buat. Tentunya di kota yang dengan falsafah adat bersendikan syarat bersendikan kitabul Al-Quran, kita tetap harus jaga. Ya kan, apalagi kita yang dikatakan Serambi Madinah. Serambi Madinah. Lembah yang mulia, ya kan, Lontalangi. Ini harus kita jaga. Gorontalo ini kan dijaga juga aulia. Makanya kalau ada entertainment, kita bilangin entertainment halal. Tidak ada alkohol, tidak ada macam-macam yang memabukkan. Entertainment syariah ya. Yes. Entertainment halal. Halal itu artiannya tidak ada alkohol, tidak ada bahan yang memabukkan. Betul.
lokasinya harus bersih, Tidak ada harus narkoba. terang, terbuka, tidak ada narkoba, tidak ada semua, toh. Oke. Dan kita jaga ketika ada waktu-waktunya, toh tidak sampai malam, toh tidak betul. ada hari-harinya juga, ya kan? Oke. Keren. Karena itu anak muda. Karena isu anak muda ini bukan nanti FYP sekarang, tapi yang sudah lama. Iya. Betul. Kita sudah rasakan itu kan. Iya. Di saat kita, iya kan? Betul. Ya tunggu dulu ngana ya, nanti kita orang dulu. Iya. Kan? Jadi di keterbatasan terus, ya Iya, kan? Tapi betul. tidak boleh melawan sekarang anak muda. Mereka lebih tahu teknologi apa semua. Betul. Makanya insya Allah saya terpilih ya, insya Allah. Oke, Doakan insya Allah. ini semua. Karena jabatan jodoh rezeki itu sudah ada di Lauful Mahfud. Ya, kita harus yakini itu. Betul. Ya mudah-mudahan nama saya ada di atas. Iya. Mantap, oke. Salah satu tim kerja saya dari mereka, anak muda. Asik, keren. Ingat teman-teman ya, jadi capture, download ini video. Jadi ketika beliau nanti izin Allah misalnya Izin Allah, atas izin Allah jadi wali kota, tagih. Kasih lihat ini video. Kakak CBD ini anak muda harus ingat. Keren. Lihat saya ini malam pakai baju anak muda. Keren, iya. Mantap. Biasanya kan yang kemeja apa? Mesti imbangi itu. Dan ini obrolan santai. Ya. Terakhir Pak, mungkin untuk teman-teman masyarakat Kota Gorontalo yang nonton saat ini gitu, ada pesan apa untuk mereka dari Kakak CBD? Terserah konteksnya mau apapun itu, untuk mereka yang saat ini nonton, yang mungkin sedang berharap ada perubahan yang berarti. Iya. Jadi kan tahun 2024 ini kan adalah namanya tahun politik. Oke. Ya kan, di situ ada pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden. Betul. Bahkan di bulan November ini ada pemilihan langsung kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Ya kan? Kita lihatlah mana yang terbaik di situ. Oke. Ya. Legislatif sudah, tinggal ada beberapa yang ada PSU ya. Setelah selesai itu, kita lihat siapa tokoh-tokoh yang akan maju di Gorontalo. Intinya mereka semua ini adalah orang-orang hebat yang akan maju. Mereka semua punya elektabilitas di mata masyarakat. Betul. Iya kan? Jadi kita hindari politik yang namanya low level politik tingkat rendah. Oke, kita sekarang main di namanya high level politik tingkat tinggi. Oke. Politik tingkat tinggi itu tidak ada ejekan, tidak boleh menghujat. Politik tingkat tinggi itu membicarakan tentang pembangunan, gagasan, kesejahteraan. Kita bicara tentang itu. Kita tinggalkanlah low level politik. Karena kenapa? Gorontalo ini sangat terkenal di Indonesia. Pertama, kecerdasan orang-orang Gorontalo, dan orang Gorontalo itu selalu banyak. Yang di luar itu luar biasa. Betul. Iya kan? Iya. Itu harus kita jaga. Bahkan mereka bilang kalau mau belajar politik itu di Gorontalo. Makanya mulai sekarang untuk anak-anak muda saya mengajak untuk kita mulai dengan namanya high level politik. Politik tingkat tinggi, politik gagasan, politik kebaikan, politik kemanusiaan. Kita tinggalkanlah politik kekerasan, politik adu domba, ya, politik tutuhia. Kita tinggalkanlah itu. Oke, keren. Hebat, dokter. Charles Budi Doku. Jadi tidak tak pakai dokter lagi di belakang sekarang. CBD. Kalau kepala daerah, wali kota, gubernur, bupati itu ada masa kadaluarsanya. Oke. Tapi kalau dokter, insya Allah itu sampai akhir hayat. Iya. Kakak CBD, Dokter Budi. Guys, teman-teman, dan lihat setiap apa yang kita sampaikan hari ini itu semua tentu untuk kebaikan Kota Gorontalo, Kakak ya. Kakak CBD ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada seluruh warga Kota Gorontalo. Mari kita jaga ya, terutama kesehatan kita. Kita kalau tidak sehat ya. Iya. Semuanya tidak bisa kita lakukan. Mau makan saja kita malas, ya kan? Makanya sekarang sudah berubah. Bukan ekonomi yang dikasih duluan, tapi kesehatan. Kalau kita sehat, semuanya kita bisa buat. Oke. Keywordnya itu, kalau kita orang sehat, semua bisa kita bikin. Oke. Kakak CBD everybody, terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.